Berjumpa kembali dengan saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Perenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 1-5, 10, 12-14. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan setidaknya dua pengajaran. Pengajaran pertama berkaitan dengan cara pandang kita melihat siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, dan pengajaran kedua berkaitan dengan domba yang hilang. Menanggapi pertanyaan dari para muridnya mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, Yesus menampilkan figur seorang anak kecil yang ditempatkannya di tengah-tengah para muridnya. Ia berkata bahwa jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang merendahkan diri seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan sosok seorang anak kecil? Kalau kita melihat dalam bahasa asli bacaan Injil ini ditulis, yaitu bahasa Yunani, ternyata kata yang digunakan adalah kata paidion, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah anak, dan arti yang kedua adalah budak. Maka menjadi jelaslah apa yang mau disampaikan oleh Yesus. Orang yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang yang memiliki kerendahan hati dan juga semangat pelayanan sebagaimana seorang budak, pelayan, anak kecil, dan bahkan orang-orang kecil. Lebih lanjut, Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yesus menyampaikan suatu pesan kepada kita bahwa dirinya juga hadir dalam diri orang-orang kecil. Pada zaman kita sekarang ini, orang-orang kecil dikatakan pula sebagai kaum KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Ini menjadi suatu perutusan bagi kita untuk menerima kehadiran kaum KLMTD dalam hidup kita, bukan hanya sekadar menerima saja,
tetapi juga menaruh perhatian kepada mereka. Maka sejak awal pun gereja menunjukkan posisinya yang sangat jelas, yakni berpihak kepada orang-orang seperti ini yang seringkali diistilahkan sebagai option for the poor. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam pengajaran Yesus yang selanjutnya, Yesus juga menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tersebut mengisahkan kegembiraan yang dialami oleh seorang gembala tatkala ia menemukan seekor dombanya yang hilang. Kegembiraannya itu jauh lebih besar ketimbang kegembiraannya bersama dengan kawanan dombanya yang lain yang berjumlah jauh lebih banyak. Perumpamaan ini mau menggambarkan kasih sayang Allah Bapa kepada kita manusia sebagai kawanan dombanya. Allah tidak menginginkan satupun di antara kita tersesat, bahkan hilang. Oleh karenanya, sudah sejak lama, khususnya dalam Perjanjian Lama, Allah menuntun bangsa Israel melalui para utusannya, seperti halnya Nabi Yeskiel yang diutus Allah untuk menemui bangsa Israel. Dalam bacaan pertama yang dapat kita baca, pada bacaan hari ini, Nabi Yeskiel sebelum ia pergi kepada bangsa Israel terlebih dahulu mengalami suatu momen spiritual di mana ia diminta oleh Allah melalui sabdanya untuk memakan gulungan kitab yang adalah firman Allah. Nabi Yeskiel bersaksi bahwa firman Allah dalam gulungan kitab tersebut manis seperti madu rasanya. Maka kita pun yang telah menerima dan mendengarkan sabda Tuhan diutus pula untuk menolong sesama kita yang masih tersesat dan hampir hilang. Lebih-lebih kita diajak untuk merangkul mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Barangkali kita juga masih ragu dengan apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang tersebut. Bagaimana kita menunjukkan option for the poor dalam kehidupan kita? Kita bisa memulainya dengan hal-hal yang sederhana seperti tersenyum dan menyapa mereka apabila kita berjumpa dengan mereka. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mengakhiri renungan ini ada satu ungkapan menarik dari para biarawati Claris yang pemimpinnya hari ini kita peringati, yaitu Santa Clara. Ungkapan itu berbunyi demikian: kita ini terlalu miskin, tetapi dapatkah suatu hati yang memiliki Allah yang Maha Kuasa sungguh-sungguh miskin? Selamat merenung dan selamat berefleksi. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.